Gini, kau ada otakmu, ada ilmumu. Kalau ada ilmumu, ayo kau buat tema, ya, biar ku ajarin kau, ayo. Daripada kau itu pesorak, ya saya kasih kau kesempatan. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Tuhan yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, yang tidak pernah dibunuh oleh makhluk. Halilintar, kamu masih juga nongol di sini ya. Artinya memang kamu itu tidak punya malu. Semalam ditunggui sampai jam 1 loh saya di ZZZ. Sampai suara saya serak menunggu kamu. Kok kamu gak nongol gitu? Apalagi alasanmu coba? Nah, ini akibat kau memperjuangkan kesesatan seakan-akan kau anggap sebuah kebenaran. Kamu gak pernah sadar, Halilintar. Kenapa lah kau kakek tua? Kalian itu muridnya si Juma, ya? Kalian puja-puji si Juma. Kalian nggak tahu si Juma justru mati-matian ngelak dari saya, sampai dia pernah minta maaf. Kan sudah gue jelaskan dari semalam, ya. Gue jelaskan dari semalam, ya. Kafir itu kebanyakan manusia munafik kayak lo, ya. Pendusta, pembohong. Kalau nantang debat sama Bang Juma, dilayanin, sudah diatur waktunya jam 10 malam di Zoom JCC, sudah ada ruangnya, sudah ditunggu dari mulai jam 10 sampai jam 12. Batang hidung lu kemana? Apa lu lagi mangkal di lampu merah pakai daster itu? Moncong kok nggak sesuai sama otak. Akal bulus mah gini. Semalam ditunggu, ini ketiga kalinya, keempat kalinya, lagi-lagi kabur, membual. Nah, di sini jualan lagi kamu. Kapan sadarnya sih, Halilintar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz Juma, itu sih haleluya itu emang muka tembok gak punya malu. Ini kayaknya mau lari langkah 1000 itu Ustadz datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dia penipu, pembohong. Ya, gitulah. Ya, akhirnya kan larinya orang nuduhnya ke ajarannya dia. Karena dia tampil di grup ini kan mewakili agamanya. Artinya kan kalau sudah kayak begini, ya artinya yang kayak begitu dilegalkan di dalam keyakinannya dia. Dia yang bikin janji jam 10, dia yang koar-koar, umumkan kemana-mana, sudah disampaikan ke tim bahwa dia mau masuk ke Zoom, nggak nongol-nongol. Kan penipu dia, akal bulus. Tapi orang kafir seperti haleluya itu Tat, bagus juga sih. Jadi hikmah buat mereka-mereka yang berakal cerdas. Jadi pada murtad semua masuk Islam gitu dari kafir. Iya, justru dengan adanya tipikal kayak Halilintar ini, banyak teman-teman kita yang tadinya tidak tahu seperti apa ajaran mereka yang sesungguhnya jadi mu'alaf. Itulah hikmahnya, Bang. Oh, ten pada kabur, gimana mau menunjukin kebenaran Kristen? Ustadz Juma datang pada langkah 1000 semua lari. Waduh, Gurunda, kalau seandainya matahari, bulan itu berhenti, bayangkan, ya kita bisa bayangkan ya, ini secara ilmu pengetahuan dan ya sains ya, itu bagaimana di kutub utara ada es, itu akan mencair. Kemudian bayangkan ya, kalau kita dalam naik kendaraan kecepatan 100 lah, berhenti mendadak, bisa kita bayangkan enggak bagaimana kita akan terloncat ke depan. Dan kalau kita terapkan kita aplikasikan ke dalam bumi ini, kalau dia berhenti mendadak bagaimana? Semua bumi akan hancur ya dengan gravitasi yang awalnya dia berputar dengan kecepatan sekitar 360 sekian kilometer per jam, itu berhenti mendadak. Bayangkan Bunda. Bayangkan, apakah ini bisa disebut dengan ayat yang sesuai dengan sains? Saya ketawa ini Bang Juma nih. Nah, itu dia Bang Wan, apa yang tertuang kemudian di dalam kitab mereka ya,
Yosua 10 nomor 12 sampai nomor 13 itu, matahari berputar, berhenti kemudian. Ya, tiba-tiba matahari itu berhenti, kemudian bulan juga berhenti. Betul yang Bang katakan ini. Jadi tidak rasional, data-data irrasional inilah yang kemudian mereka sembunyikan. Makanya kenapa si Halilintar itu terlalu berani mau membahas tentang sains dalam Al-Quran. Karena di Al-Quran itu dengan disiplin ilmu apapun sejalan dan tidak pernah bentrokan antara ayat-ayat suci Al-Quran dengan sains. Lanjutkan Bang. Mudah-mudahan dengan Bang Wan si Halilintar itu tidak kabur. Semalam ditunggui di Zoom sampai jam berapa nggak nongol-nongol dia. Padahal dia sudah nantang kita loh. Ustadz Zuma, tadi aku lihat si Om Halilintar itu ada di grup sebelah. Dia di grup mana rupanya dek ngumpet? Allah, bilangnya aja pun kau salah. Kau kira kau nggak tahu? Ya, nggak usah kau paksain kau bahasa Arab, orang kau nggak tahu kok. Halilintar kau ngumpet di sini rupanya. Dicariin di grup sebelah, lari ke sini. Kenapa semalam? Ada alasan apa lagi coba yang ingin kamu jadikan alasan? Kenapa nggak nongol semalam? Kan sudah janjian. Kan situ yang katakan jam 10, kok nggak nongol? Ada apa rupanya? Ah, banyak cerita kau. Aku di grup sebelah tadi manggil-manggil kau nggak datang kau. Aduh. Lah kok banyak cerita pula. Yang mengatakan jam 10 sebentar malam kan kamu. Nah, semalam itu ZZC sudah menunggu. Dan dikasih ruang pula, apa alasan kamu coba? Jadi terbukti kan, kamu yang menghindar dari saya. Iya kan? Ayo. Amin, amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Kok amin pula? Dibilang kau kabur, menghindar, kau katakan amin. Ya sudah, kau jadi murid saya aja ya. Kapan nih mau jadi murid saya? Biar saya ajarin. Mumpung kau di sini, coba kau ambil alih lah tuh murid-muridmu udah ke apa itu, udah nggak sanggup menjelaskan An-Nisa 142 itu. Tunggu dulu, kasih alasan dulu kenapa semalam kamu kabur. Kan kamu yang minta jam 10. Kasih alasan ini dulu, biar yang lain tahu gitu loh. Ayo, kenapa semalam kamu kabur? Silakan. Ya memang nggak bisa kau tipu SWT-mu. Cuma kau menipu SWT-mu. Soal bisa tidaknya itu nomor 2. Nomor 1-nya kau munafik menipu SWT-mu. Kau puja-puji SWT, ternyata kau menipu SWT. Itu intinya. Gak usah mulut besar, Halilintar. Gak usah bawa-bawa penciptamu. Jawab aja dulu, kenapa kamu ketakutan semalam? Kok pakai acara kabur sih? Orang pada nunggu, kamu malah kabur. Kau mewakili agamamu loh. Dan orang-orang yang suka dengan ilmu debat, itu mereka menunggu, baik Kristen maupun Islam. Tapi kok kamu kabur, nggak datang? Ya, kamu mengecewakan netizen gitu loh. Gimana? Sekarang kita ke Zoom, boleh nggak? Loh, itulah berarti konfirmasi sesama klien tuh nggak bagus. Aku kan sudah kasih info sama si Tama. Emang si Tama nggak kasih tahu informasi itu sama kau? Kenapa aku nggak datang tadi malam? Aduh. Alah, banyak cerita. Sementara kamu ditelepon, kamu di WA, kamu dikontak terus sama teman-teman, Bang Handi, ya teman silaf yang dari Malaysia itu juga hubungi kamu. HP-mu nggak aktif, sengaja kau matikan atau gimana gitu loh. Kok kau takut kali sama saya, Halilintar? Saya kan sahabatmu, saya kan temanmu. Nggak pernah ya saya maki-maki kau. Justru yang minta jam 10 itu kamu. Saya monitor di grup-grup sampai jam 1 loh. Kamu nggak nongol gitu loh. Kenapa kamu ketakutan? Yang cocok itu kau murid saya, gitu loh. Ya, karena kau bilang tadi kan saya kabur di room sebelah. Padahal saya di room sebelah dari tadi manggilin kau loh. Ya, kau memang ini udahlah cukuplah isu itu kau tipu cuma. Jangan kau tipu juga saya, nggak akan mempan, nggak mampu kau nipu saya. Ya, seperti di An-Nisa 142 itu. Saya kan baru masuk di grup ini. Ini saya lagi di kantor. Ya kan? Nah,
Karena pekerjaan saya sudah selesai, barulah saya masuk di grup. Saya pikir kamu sudah meninggal. Ternyata kamu masih ada. Nah, saya masuk di grup itu, begitu saya masuk, kamu pindah ke grup ini. Nah, sekarang saya minta pertanggungjawabanmu. Semalam kenapa nggak nongol, sementara kamu yang nantang loh jam 10? Kenapa rupanya? Loh, kenapa ketakutan? Juma, jangan kau itu ya menjadi manusia munafik yang suka menipu. Ya cukuplah Switi kau tipu, kalau saya nggak akan kau tipu. Terus kau itu yang kemarin itu lari itu, kau yang buat janji kalau kau tuh nggak debat, kau akan bayar 1 miliar itu. Kau kan nggak tepati juga. Ayo kau. Itu kan mulai lagi bikin cerita dusta. Kalau saya tidak nongol bayar 1 miliar. Aduh, ada-ada aja akal-akalan kau ini. Jawab aja dulu, kenapa semalam kamu kabur? Kenapa kamu gak nongol? Apa alasanmu? Kau yang bilang jam 10 loh. Saya sudah viralkan lewat konten. Bahwa sebentar malam jam 10, si Halilintar akan menghadapi saya. Kau kemana gitu loh? Ratusan ribu penduduk Indonesia menunggu kamu hadir di ZCC semalam. Tapi kau kemana? Kamu nampar kamu sendiri. Kalau kamu takut, jangan kau bikin tantangan. Kalau cuma bisa koar-koar, ya orang juga semua bisa Halilintar. Ya, agama tidak perlu kita perdebatkan kalau hanya ingin cari kalah menang. Yang kita ingin jabarkan ini adalah kebenaran. Katakan yang benar itu benar, katakan salah itu salah. Karena itulah kemudian kau mencoba untuk menutupi ketidaktahuanmu dengan kau katakan, tidak usah bahas Al-Hijr ayat 6 sekarang, bentar malam aja. Akhirnya saya hentikan kan pembahasan itu. Padahal saya mau kuliti Markus 3 nomor 21 di mana Yesus disebut orang gila di situ. Itu sebagaimana tuduhanmu. Rasulullah kau katakan gila. Itu maksudnya gitu loh. Kita ingin menyuarakan kebenaran itu sampai di mana pengetahuan kita terhadap apa yang kita ingin sampaikan. Kamu malah kabur. Gimana kalau sekarang kita gesum? Tapi gimana ya? Memang dasarnya kamu gak berani sih? Percuma kau ngomong gitu. Apakah aku harus lebih percaya ucapan mulutmu daripada ayat Al-Qur'anmu? Ayo kau jawab. Karena yang menyatakan kan ayat Al-Qur'anmu, bukan saya gitu loh. Gak usah membual dulu Halilintar, jawab aja dulu. Karena teman-teman di luar sana itu pingin tahu apa alasanmu kenapa kamu kabur semalam. Jawab. Loh, kau mau menyangkal? Pengikutmu dulu berteriak, ayo Bang Jumal, kami jadi saksi. Siapa nanti yang ingkar janji didenda 1 miliar. Kan gara-gara itu kau minta maaf kemarin sama saya. Kau tuh jangan berdusta lah, ya. Cukup SWT yang kau tipu. Kalau sama Bang Haliluya nggak boleh kau nipu gitu loh Juma. Pokoknya nanti malam kau siap-siap pukul 10, ya. Aduh, akal bulus. Kan semalam menjadi bukti akuratnya siapa yang benar. Buktinya semalam siapa yang kabur? Ya, siapa yang kabur semalam? Siapa yang janji jam 10 tapi nggak nongol-nongol? Ayo. Itulah pembuktian kebenarannya. Karena kebohongan itu sudah menjadi tabiatmu, sehingga kebohongan itu kau anggap sebuah kebenaran. Nah, sekarang coba kamu jawab. Kenapa semalam kamu kabur? Kenapa nggak nongol? Apa alasannya? Ketika kamu ya mengingkari janji waktu mau debat sama saya di Zoom, adakah kau menyatakan apa alasanmu kabur dari Abang Haliluya yang cerdas bijaksana ini? Silakan. Kamu tidak pernah masuk ke Zoom, Halilintar. Zoom mana kau pernah masuk? Justru saya yang nunggu kamu di Zoom. Oke? Dan semalam lagi-lagi kamu kabur. Coba kasih alasannya. Kenapa semalam kamu itu kabur? Kenapa kamu gak nongol? Netizen penasaran, apa alasanmu? Silakan. Benar, dan semalam juga bukti akurat yang benar dan VN-mu pun saya simpan sampai kau minta maaf sama saya. Gara-gara kau ingkar janji, entah karena kau takut didenda sama muridmu 1 miliar karena kau gak ada duit, gak tahulah. Tetapi adakah engkau memberitahukan apa alasanmu mangkir dari debat diskusi kepada saya? Jawab. Aduh, sudahlah.
Cukup kau kasih alasan kenapa semalam kamu nggak nongol. Waktu itu kan saya sudah katakan, kau minta saya minta maaf kan? Iya kan? Saya minta maaf demi untuk supaya kau berani ke Zoom. Minta maaf malam itu, saya katakan oke, saya minta maaf karena saya tidak mengulangi saya tidak menyampaikan ulang kepadamu bahwa saya sementara di Zoom menunggu kamu. Ya kan? Kamu minta saya siapkan izin dari MUI. Benar kan? Oke, dan saya tidak sanggup untuk mendapatkan itu. Akhirnya kamu minta saya minta maaf. Saya minta maaf demi supaya kau nongol malam itu juga di Zoom. Tapi apa katamu? Ya udah besok aja ya, Zuma. Oke, saya tunggu besok. Besoknya saya tunggu kamu nggak nongol lagi. Nah, itu sudah 2-0 itu kebohongan kamu. Habis itu kemarin kau janji lagi jam 10 tadi malam. Lagi-lagi kau nggak nongol. Jadi kau mau pembenaran seperti apapun, itu akan semakin merendahkan derajatmu dan juga memalukan agamamu. Kau jangan berdebat kalau kau tidak punya kemampuan. Ini jadinya kayak begini. Mulut besar, otak kecil. Gitu loh. Kamu jangan kesurupan, santai-santai ya. Kau malu ya karena saya bongkar kedokmu? Ternyata kau tuh pernah ingkar janji kepada saya waktu mau debat di Zoom dan muridmu sampai berteriak, ayo Gurunda, lawan. Kalau siapa yang ingkar janji kami jadi saksi, denda 1 miliar. Kamu kabur, gak nongol-nongol. Besoknya kau minta maaf. Oke lah Abang Haleluya, saya minta maaf karena saya tidak bisa kemari debat. Pret. Banyak cerita kamu. Waktu saya minta maaf itu pun kontennya sudah saya share. Orang juga tahu saya minta maaf demi supaya kau mau ke Zoom. Selesai. Tapi kamu nggak nongol. Bikin janji lagi kemarin juga nggak nongol. Sekarang kau mau pembelaan seperti apa lagi? Sekarang kau jawab aja, apa alasanmu? Kenapa semalam kamu kabur? Jawab. Dulu kau minta maaf sama saya, tidak ada kau bilang demi untuk kembali ke Zoom ya. Kau jangan nipu terus lah. Kau boleh menipu SWT-mu, kau boleh menipu murid-muridmu. Tapi kalau dengan Abang Haleluya jangan coba-coba. Ya, kau harus jujur di sini. Ketika kau ingkari janjimu debat sama saya di Zoom dan disaksikan murid-muridmu, bahkan murid-muridmu berteriak, apabila siapa yang ingkar akan denda 1 miliar. Buktinya kau lari. Besoknya kau minta maaf. Mungkin karena kau nggak ada duit 1 miliar. Ya toh? Tetapi adakah engkau pada waktu itu menjelaskan apa alasanmu hingga kau lari mangkir dari diskusi yang sudah kita tentukan? Saya minta maaf karena kenapa? Karena menurutmu saya salah. Apa kesalahan saya? Karena saya tidak konfirmasi ulang bahwa saya sudah menunggu di Zoom. Kenapa saya tidak mengkonfirmasi ulang? Karena kita sudah janjian. Ngapain lagi coba saya infokan ke kamu? Saya justru nunggu. Saya kirim link Zoom kemana-mana. Kamu nggak masuk. Besoknya saya tanya, Halilintar kamu kenapa nggak masuk? Ya kamu salah. Kenapa kamu nggak infokan? Kan gitu. Akhirnya saya minta maaf. Apa alasannya saya minta maaf? Syaratnya kamu mau ke Zoom, saya harus minta maaf. Dan saya minta maaf supaya kamu mau ke Zoom. Apakah kamu ke Zoom? Tidak. Kau janji besok. Besoknya apakah kau ke Zoom? Tidak juga. Nah, kemarin kau janji lagi jam 10. Apakah kau masuk? Tidak. Malah kau matikan HP. Sekarang siapa yang penakut? Sekarang begini Juma, kau sudah ngakuin kau minta maaf sama saya. Artinya kau sudah akuin bahwa kau pernah ingkar tidak menepati janji untuk diskusi dengan saya. Tetapi adakah saya bertanya apa alasanmu? Dan adakah engkau menyatakan apa alasanmu? Tidak kan? Lah kau sekarang kok merasa paling benar? Seolah-olah kau itu paling benar? Seolah-olah kau itu paling hebat? Lah sementara di waktu dulu kau lupa kau pernah lari tunggang langgang membatalkan diskusi dengan saya. Hello? Cukup SWT yang kau tipu. Saya minta maaf bukan karena saya tidak berdebat dengan kamu. Justru saya minta maaf karena agar kamu itu mau ke Zoom. Kenapa saya minta maaf? Kan sudah jelaskan.
Karena saya menunggu di Zoom tanpa konfirmasi ke kamu. Saya tidak konfirmasi, kan kita sudah sepakat janjinya waktu itu, ya kan? Tapi tetap kau ngotot, kamu harus minta maaf dulu, baru saya bisa ke Zoom. Saya minta maaf. Apakah kau ke Zoom? Tidak. Terus kau katakan, besok aja kalau gitu. Oke, saya iakan. Kamu hadir? Tidak juga. Semalam lagi kau janji. Kau hadir? Tidak juga. Ayo. Kenapa kamu mencret kalau hadapi saya, Halilintar? Padahal sayanya itu kalau kau bertanya, saya jawab dengan baik-baik. Justru saya berikan kamu ilmu. Kenapa kamu ketakutan? Siapa Gurunda yang umpet si Haleluya? Apa siapa? Kata dia janji kali ini dia nggak akan ini lagi, soalnya Bang Hadi udah dibilangin sama Bang Hadi ya kan, kalau dia nggak berani ini berarti di dalam otak kepalanya si Haleluya itu apa lemak babi katanya. Kau jangan sampai mempertontonkan kebodohanmu di depan muridmu. Coba ini murid kau mendengar. Kau bilang kau minta maaf, ya toh? Bukan karena salah, tetapi kau minta maaf. Ini apa kau bodoh berarti? Berarti pada waktu itu kau sakit jiwa dong. Minta maaf kepada saya kalau nggak ada sebabnya. Saya minta maaf karena kamu komplain. Karena saya menunggu di Zoom tanpa konfirmasi samamu. Ya kan? Nah, kamu katakan itu salah. Zuma, kenapa kamu menunggu di Zoom tanpa konfirmasi ke saya? Padahal kan sebelum kita udah janjian. Ya toh? Tapi agar supaya kamu ke Zoom, saya minta maaf lagi gitu loh. Padahal yang salah itu kamu. Apa? Kau katakan gini, saya mau ke Zoom asal kau minta maaf. Ya, saya minta maaf agar kau ke Zoom. Apakah kau ke Zoom? Tidak. Udah berapa kali kamu kayak gitu? Semalam lagi. Kau janji jam 10. Kau nggak nongol lagi. Kamu terlalu takut sama aku. Gimana Juma? Jadi kau di sini ingin menyatakan pada waktu itu kau minta maaf kepada saya, berarti karena kau sakit jiwa ya? Karena kalau ada orang minta maaf tanpa salah, itu namanya orang gila itu. Kamu sangat ketakutan sama aku, kawan. Kenapa suaramu berubah menjadi suara banci gitu, Juma? Ada apa denganmu? Apakah engkau memang sakit jiwa? Kamu sangat ketakutan sama aku, kawan. Sangat kasihan. Jangan kau bertele-tele, Juma. Kau bilang kau minta maaf bukan karena kau salah. Berarti kau gila. Itu intinya. Makanya saya bilang, kalau muridmu bolehlah kau tipu. SWT boleh kau tipu. Kalau Abang Haleluya cerdas bijaksana ini, nggak akan mampu kau tipu walau sekata pun. Paham, Juma? Paham? Oh, sering terjadi itu. Kan kau persyaratkan. Kau persyaratkan kan? Aku mau ke Zoom, Suma. Asal kau minta maaf. Ya, saya minta maaf agar kau ke Zoom. Tapi apakah kau ke Zoom setelah aku minta maaf? Tidak. Jadi apapun alasanmu, kamu ketakutan sama aku. Sangat-sangat ketakutan kamu itu. Karena ilmumu nggak ada. Kalau hujat, oke, kamu saya akui kau hebat. Tapi ilmu, no, tidak ada ilmu kau itu. Jadi, si Juma ini ya, berarti bisa dikategorikan termasuk gangguan jiwa. Ternyata dia dulu minta maaf, kalau dia tidak mengaku bersalah, tapi dia minta maaf. Berarti kan si Juma ini gila ini. Ya toh? Tapi kalau dia nanti, ya perbaikin lagi argumen dia, pernyataan dia, bahwa dia memang minta maaf karena salah. Berarti benar bahwa dia ini adalah munafik. Jadi maju mundur si Juma ini kena dengan kebodohannya, kena dengan kemunafikannya. Nauzubillahi bin zalik. Udah. Sekarang jawab aja. Kenapa semalam kamu tidak nongol alias lari, kabur? Kenapa? Jadi si Juma ini bahkan sekarang mengakui bahwa ternyata dia mengakui bahwa sakit jiwa dia, kegilaan dia sering terjadi.
Udah, jawab aja dulu. Kenapa semalam kamu kabur? Silakan. Jadi kegilaan kau sudah sering terjadi. Astagfirullahaladzim. Jadi kau udah berubah enggak? Aduh, kacau juga. Pantas aja kau kadang apa gitu macam kesurupan terus gitu. Aduh, Juma. Akhirnya kedokmu selalu bisa saya bongkar. Tidak ada yang tersisa. Kenapa semalam kamu kabur? Jawab. Kenapa kau ulang-ulang lagi yang sudah kita diskusikan dari atas? Inilah kelemahanmu. Katanya kau guru. Hah? Begini caramu mempertontonkan keilmuanmu kepada murid? Kan sudah saya jawab tadi. Adakah engkau membuat suatu pernyataan, suatu ungkapan? Apa alasanmu ketika kau menghindar ketika ingin diskusi dengan saya? Padahal jelas muridmu menjadi saksi. Siapa yang ingkar akan denda 1 miliar. Hello. Biar netizen tahu, karena semalam itu kan sudah ditunggu ratusan ribu netizen. Biar netizen tahu, kenapa kamu kabur semalam? Jawab. Kenapa kau dulu minta maaf sama saya kalau kau nggak merasa ada salah? Berarti kau gila. Jawab. Udah, saya tiap pagi pengarahan di kantor saya awali dengan permintaan maaf kepada staf-staf saya. Bukan berarti saya salah. Oke, lagian orang juga tahu kok. Kau yang maksa saya minta maaf sebagai syarat agar kau mau ke Zoom. Saya ikutin, tapi ternyata kamu nggak masuk juga. Bahkan sampai tadi malam. Nah sekarang bisa nggak kamu tutupi malu kamu? Apa alasanmu? Apakah kau sakit? Ataukah karena kau lagi pacaran kah? Atau gimana? Sampai kamu nggak nongol semalam. Ada apa rupanya? Lihat, dia ini mau menipu lagi. Dia bilang ratusan ribu. Padahal ada yang mengirim link itu kepada saya, ya, yang komen aja 6 ekor. Tanpa saya, sepertinya Jumu nggak ada penghuni ya. Hah? Aduh, kasihan. Apa malam itu kamu nggak datang? Terus begitu udah jam 12, saat Gurunda nggak ada, kamu baru nongol. Kamu kontak saya. Kamu japri saya. Kamu bilang kamu lagi sibuk lah, baru sampailah. Alasan ini itu. Kenapa? Ada apa? Hah? Kamu meriang ya? Kamu ketakutan sama Gurunda? Aku aja. Udah Halilintar, jawab aja kenapa semalam kamu kabur? Tidak ada urusan dengan kantormu, dengan stafmu, ya. Apa sih yang nggak kau bilang? Karena itu kriteria penipu. Terus apakah saya harus percaya dengan ungkapan stafmu, dengan ungkapan kantormu sementara SWT aja sanggup kau tipu? Cuma udah saya bilang, cukup muridmu yang bisa kau tipu, cukup SWT yang bisa kau tipu. Ya, sekarang kau perbaikin dulu kesalahanmu. Yang benar gimana? Dulu kau minta maaf sama saya karena salah atau tidak? Ayo jawab dulu. Saya minta maaf kala itu bukan karena saya salah, tapi karena kamu persyaratkan. Oke Suma, saya mau masuk ke Zoom kalau kau minta maaf. Saya minta maaf agar kau mau ke Zoom, bukan karena saya salah. Tapi apakah kemudian kau ke Zoom setelah itu? Tidak. Malah kau jadikan permintaan maaf saya itu sebagai tameng untuk pembenaran. Tadi malam kamu kabur. Apa yang kau bahas sekarang? Permintaan maaf saya beberapa saat yang lalu. Kenapa lari ke sana? Yang kita bahas, kenapa semalam kamu kabur? Itu loh. Kalau otakmu sehat. Dia kabur itu alasannya katanya lagi sibuk, katanya baru sampai. Itu pun jam 12, pas banget. Tepat Gurunda udah selesai, Gurunda langsung cabut dari JCC. Rupanya dia ngintip itu, dia tanya ada mata-matanya itu kayaknya itu. Oh gitu ya. Oh, jadi memang terjawab sudah ya. Karena ketakutan memang. Ya memang kita harus maklumi lah ya, bahwa salah satu daripada tim ZCC yang dihindari ya untuk berdialog sama teman-teman Kristen itu ya Zulkifli Abbas. Jadi kita maklumi sajalah kalau gitu. Sekarang gini loh Juma, kalau kau minta maaf kepada saya, jika kau bukan salah, berarti kau gila. Itu intinya. Ini sekarang kau makin membuat diri kau semakin terperangkap loh.
Coba di depan muridmu, ya didengarkan orang, kau minta maaf, kau bilang sama saya. Tapi kau minta maaf bukan karena salah, berarti kau gila dong. Ya suka-suka kamu lah Halilintar. Kita tidak sedang membahas itu loh. Yang kita bahas itu kenapa semalam kamu kabur. Itu loh yang kita bahas. Hari ini nanti malam sudah disiapkan untuk Halilintar khusus katanya. Walaupun JCC ada acara akan dibatalkan nanti. Kalau sampai dia malam ini nggak datang lagi, berarti benar-benar sah dia itu pecundang karena dia takut dibeberkan apa yang ada di ayat Markus 3 ayat 21. Itu benar bahwa Yesus adalah seorang gila. Sudahlah Halilintar, kau gak usah banyak basa-basi ya. Nanti malam final terakhir ya, perjanjian kau dengan Ustadz Jumah, gurundaku. Tapi kalau kau sampai meleset lagi ya, berarti otak di dalam kepalamu itu isinya ya adalah apa yo? Hah? Coba yang tadi ku bilang. Lemak babi. Oke, nanti malam ya. Makanya jangan kalian buat alasan masalah ketidakdatangan saya semalam menjadi alasan kalian untuk menghindar nanti malam, ya. Tapi satu hal yang perlu kau koreksi kepada gurumu, tolong kau pertanyakan. Siapa tahu, ya ini siapa tahu kau bantu dia. Dia itu gila atau gimana, bro? Masa dia minta maaf katanya tanpa salah? Loh, tadi kau bilang sudah setuju jam 10. Sekarang kau bilang jam 8. Kau yang benar mana? Jangan-jangan kalian ini mulai mengatur siasat untuk kabur nanti malam. Gimana kalian ini, ha? Biarin Gurunda, dia kan udah malu tuh di mata Meme, di mata Rudi Yohanes. Sampai kemarin Rudi Yohanes siap menantang Gurunda katanya karena ya kan perkataan dia yang keceplosan melawan Gurunda katanya dibatalkan ya kan. Sampai dia mau turun tangan. Saking malu dia bilang malu-maluin aja sampai membatalkan katanya Rudi. Ya udah, aku siap untuk melawan Ustadz Juma. Dan Meme juga bilang begitu, kapan tinggal diatur aja gitu. Kalau sampai malam ini Halilintar nggak nongol lagi, asli sah dia itu banci, mempermalukan orang-orang Kristen, Gurunda. Benar. Berarti dia takut akan kebenaran yang ada di kitabnya itu ternyata benar semua. Kalau Yesus dibilang gila di Markus 3 ayat 21. Jam 8 ada acara langsung dibatalkan acara di JCC ya. Ingat, jam 8 walaupun ada acara datang kau khusus itu untuk kau. Langsung dibatalkan acaranya. Ya. Oke. Sampai kemarin sudah kontak ya kan kepada Rudi Yohanes, kepada kontak juga kepada Meme, sampai Meme mau maju, Rudi Yohanes juga maju, saking malunya ya dengan perjanjian kau itu ya. Mereka siap untuk melawan Gurunda ya. Tapi kalau nanti malam ini kau nggak jadi, berarti benar muka tembok semua ini kau udah kirim ke saudara-saudara Kristenmu ya. Loh, tadi kau bilang sudah setuju jam 10. Sekarang kau bilang jam 8. Kau yang benar mana? Jangan-jangan kalian ini mulai mengatur siasat untuk kabur nanti malam. Gimana kalian ini, ha? Biarin Gurunda, dia kan udah malu tuh di mata. Oke. Jadi saya percayakan sama antum untuk mengatur sebentar malam ya. Untuk dia masuk di ZDC membahas sesuai dengan apa yang dia mau. Itu finalnya jam berapa katanya? Oke, ana percayakan pada antum semua. Ana akan datang, antum jelaskan waktu yang tepat itu yang mana. Antum punya murid bilang jam 8. Tadi murid antum kata jam 10.
Yang benar yang mana? Biar ana tidak nanti kamu anggap kabur. Supaya antum-antum tidak fitnah ana ya. Paham ente? Paham? Iya, terserah kamu lah, kamu bisanya jam berapa gitu loh. Semalam itu kamu janji jam 10, saya tunggu sampai jam 1. Nah, sebentar malam kau bisanya jam berapa? Udahlah, jangan bersilat lidah terus kau, haleluya. Buktikan kau hadir di Zoom mereka. Kenapa? Ayo debat sama Bang Juma. Biar kami menyaksikan. Memang cerdas gak kamu? Mampu gak mematahkan argumen Bang Juma? Kalau memang mampu ya, udah kami angkat kau jadi ketua lah. Entah ketua apa. Ayo cepat. Ya, hadirlah, jangan cuman keluar sana keluar sini. Udah selembut mungkin Bang Juma menarik kamu, ngajak kamu supaya mau debat di Zoom, malah muter-muter kayak baling-baling bambu. Aduh, ayolah tunjukkan pesonamu. Oke, ditunggu. Iya, jangan keluar-keluar aja, buktikan malam ini. Coba hadir nggak kamu? So yes, aduh, haleluya. Ngaku sajalah kalau kau takut, bah. Kau sendiri yang suruh dia minta maaf. Kalau kau minta maaf sama aku, baru aku masuk Zoom. Tapi kau takut. Yang jelasnya kami sudah bersaksi di sini, ramai saksi. Abang Zuma sudah minta maaf supaya kau masuk Zoom kan? Kau mau kan supaya Abang Zuma tuh minta maaf, sudah orang minta maaf, kau langgar janji juga. Bermakna kau memang takut dengan Abang Zuma. Ya, gila lu ya. Stupid. Haha. Ini mantap ini, gentleman kayaknya, haleluya nih. Senang aku dengar ini. Aduh, mudah-mudahan sesuai dengan dengan tulisannya lah ya. Mudah-mudahan hadir malam ini. Wah, mantap ini. Aduh, senang aku dengar ini. Oke, siapkan amunisi. Jangan sampai malu-maluin umat lo. Ayo, sip. Mantap Bang Juma, hajar itu si haleluya. Bikin dia kelepek-kelepek antara hidup dan mati. Yang akunya keluar-keluar pintar, cerdas. Aduh, berapa kali saya kejar-kejar terus dia muter sana muter sini. Ayo Bang Juma, hajar ya. Biar kapok itu umat terjemahan. Baik bang, yang kayak begini mah nggak perlu dihajar, ilmu nggak ada kok. Cuman pingin aja dia tampil di ZZZ, tampil di Zoom. Pingin aja sayanya itu lihat dia secara live berdialog gitu loh. Itu aja sih tujuannya. Kalau ilmu dia nggak ada, ilmu apa yang dia punya? Cuman bisa menghujat, menghina, menista dan berbohong. Jadi insya Allah malam ini kalau dia tidak lagi melakukan aksi-aksi bulus, ya, ini yang kelima kalinya dia janji ke Zoom. Semalam kita tunggu sampai jam berapa gitu, sampai saya ketiduran. Saya nggak ada suara semalam itu. Tapi demi untuk melayani si Halilintar ini saya nunggu. Nah, mudah-mudahan malam ini dia betul-betul datang. Jam 9 waktu Makassar. Waktu jam 10 waktu Makassar gitu. Jam 9 waktu Jakarta, Indonesia Barat. Demikian, Bang. Iya, mantap Bang, mantap. Cobalah kita tengok malam ini lah. Apalagi yang dia buat itu. Apa main aksi tipu-tipu, apa gimana lagi. Ya, saya sih mengharap mau menyaksikan kecerdasan dia di hadapan abang. Bagaimana dia, bagaimana hujah-hujahnya, argumentasinya itu. Bener gak sesuai apa yang diucapkannya dengan isi kepalanya. Oke Bang, salam satu Tuhan dari Banjarmasin Bang. Ya benar, makanya saya sarankan sampean itu jangan keluar-keluar dulu memberi harapan besar. Karena sampean kan belum tahu siapa Abang Halilintar cerdas bijaksana ini. Yang dulu membuat Ustadz Juma itu kabur. Masalah tentang bahwa dia nyembah batu. Ya, artinya saya itu kasihan sama kamu. Jangan nanti kamu beri harapan besar ya kan. Tatonya nanti malam dia sekali tinju ya kan. Plek, kau kecewa gitu loh. Sudah. Saya yakin sama Bang Juma ya kan.
udah yakin lah sama Bang Juma. Jangankan Anda sekelas Rodi Yohanes saja udah. Saya memang baru memang masuk masuk grup-grup kayak ginian sih. Sebenarnya saya malas. Kenapa jadi malas ya? Memang rata-rata oten nggak ada ilmunya. Mau mengkritisi Al-Quran nggak paham apa yang disampaikan sesuai ajaran ayat-ayat di Quran, disampaikan dijelaskan juga nggak mampu mencerna kalian, ya kan? Nah, kita ungkapkan bebel kamu, ayat tadi bebel kamu juga kamu tolak. Nah, yang mana? Makanya terus terang aja, kami Muslim ini kadang-kadang ketawa melihat kalian itu kalau lagi diskusi apa debat itu. Aduh, iya paling 10% pakai kitab dia, 90%-nya udahlah asumsi aja itu isinya semua. Udah aku paham dan aku sudah pernah lihat Anda itu debat entah sama Ustadz siapa itu. Alah, memang nggak ada sih, ujung-ujungnya ya mau hujat itu tadi. Bolak-balik bikin asumsi yang nggak jelas, nggak terarah, nggak sesuai tema. Nah ya, buktikan malam ini, buktikan, haleluya.